SM Store, amanah dalam muamalah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan yang mulia dan di bulan yang mulia. Kita masih diberikan kemudahan untuk salat berjamaah, diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, dan kita berada di tempat yang mulia di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada di bulan yang mulia yaitu bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masih kita melanjutkan pembahasan fikih madhab Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja'. Pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang sunnah-sunnah di dalam ibadah solat. Sunnah-sunnah di saat atau sebelum mengerjakan solat dan saat mengerjakan solat. Sebagaimana banyak yang kita ketahui, ada di antara kita yang sudah tahu bahwasanya solat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, dan ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ketika sholat. Jadi ini ada tiga hal yang berbeda. Ada rukun-rukun sholat, ini sudah kita bahas. Kemudian wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban ketika sholat itu apa saja, dan sunnah-sunnah ketika sholat. Kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sunanus sholati qabla wa ba'dal dukhuli fiha. Sunnah-sunnah sebelum sholat dan ketika sudah mengerjakan sholat. Beliau mengatakan, wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Sunnah sebelum sholat itu ada dua macam. Jadi sebelum seseorang itu sholat, ada hal yang disunnahkan, dan itu ada dua, yaitu al-adhanu wal iqamah, yaitu mengumandangkan azan dan iqamah. Dan azan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Tapi kalau kita sholat di masjid, di musola, maka kita nggak perlu azan sendiri, karena sudah ada muazzinnya. Adapun kalau kita misalnya bepergian atau safar, kita singgah di sebuah tempat kok di situ nggak kedengaran azan, dan kita yakin sudah masuk waktu, maka kita azan, tidak masalah. Ya, atau kita sedang pulang kampung ke desa, ke tempat orang tua kita, kemudian di situ nggak ada yang azan, ada musola, ada masjid, tapi nggak ada yang azan, maka kita azan para jemaah. Itu fadilahnya besar, keutamaannya besar. Ya, karena azan di situ ditinggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum sholat adalah adanya kumandang azan dan iqamah. Dan juga misalnya ketika seseorang itu ketiduran, katakanlah seseorang itu ketiduran belum sholat subuh, dia bangun sudah terbit matahari, karena ketiduran, akhirnya orang ini belum sholat subuh, maka orang seperti ini disunahkan dia untuk azan dengan suara yang tidak terlalu keras, kemudian iqamah, baru dia sholat. Ini disebutkan oleh para ulama, karena dulu Nabi SAW itu pernah ketiduran, nggak sholat subuh, bangun-bangun matahari itu sudah
sinar matahari sudah mengenai beliau karena kecapean, karena jihad, perang dan sebagainya. Maka ketika terbangun beliau dan para sahabat, Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Kemudian iqamah, kemudian sholat. Ya, ini berkaitan dengan azan dan iqamah. Begitu pula misalnya ketika kalau ulama yang mensahihkan hadis ini, maka mereka berpandangan qunut subuh itu sunnah, perlu dikerjakan. Ya. Adapun ulama yang mengatakan hadis ini hadis yang tidak bisa dijadikan hujah karena kelemahannya misalnya, maka qunut subuh tidak perlu dikerjakan. Ya. Jadi ini kembali kepada perbedaan pendapat yang kuat di antara para ahli ilmu. Sehingga kalau ada sebagian saudara kita yang mereka qunut ketika subuh, maka mereka punya dalilnya dalam mazhab Syafi'i. Yang tidak qunut ketika subuh mereka juga punya dalil. Maka dalam hal ini perlunya ada lapang dada, saling menghormati dalam masalah seperti ini, yaitu ketika qunut dalam subuh. Bahkan kalau seseorang dihadapkan dalam sebuah keadaan, dia menguatkan pendapat qunut subuh itu nggak perlu, nggak ada lah, nggak disyariatkan. Ketika orang seperti ini, dia biasanya sholat subuh itu nggak pakai qunut, dan itu memang pendapat yang dia pilih. Namun suatu saat dia mampir sholat di sebuah masjid atau mushola, imamnya itu qunut. Orang ini jadi makmum. Maka di antara pendapatnya seperti pendapatnya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah itu, kalau imamnya qunut, maka makmumnya walaupun dia mengambil pendapat yang tidak qunut, maka dia ikut mengaminkan. Dia ikut mengangkat tangan dan mengaminkan doa qunut yang disampaikan dibaca oleh imam. Ya. Walaupun kalau memang kita diem aja nggak masalah, diem sambil mendengar, tapi nggak boleh kita mendahului imam. Kita jadi makmum, imamnya qunut, kemudian kita langsung sujud, nggak boleh ini. Ini sepakat para ulama, nggak boleh mendahului imam. Kenapa? Ada pendapat kalau kita bermakmum di belakang imam yang qunut, kita perlu ikut qunut karena dalam sebuah hadis secara umum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu jadikan imam supaya diikuti. Kalau imam takbir, kita ikut takbir. Kalau imam rukuk, kita ikut rukuk. Kalau imam sujud, kita ikut sujud. Ini hadisnya umum. Sampai salam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, apa yang dilakukan imam, ini kita ikuti. Ya, ini diantara pendapat dari para ulama. Ini kembali kepada pembahasannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu mereka menjadikan qunut subuh adalah sebuah sunnah. Bahkan dalam pembahasan yang lain juga, orang-orang yang menganut, yang menguatkan mazhab Syafi'i, kalau mereka enggak qunut subuh itu mereka sujud sahwi. Karena lupa atau karena apalah, pokoknya dia sujud sahwi. Kemudian wa fil witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan. Kemudian di antara dalam mazhab Syafi'i itu yang disunnahkan adalah melakukan qunut di 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau masuk malam 16, malam 17 sampai malam terakhir Ramadan, itu ketika tarawih atau ketika witir itu disunahkan untuk adanya qunut. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi wa fil witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan, dan melakukan qunut di separuh terakhir dari Ramadan. Ini sunnah dalam mazhab Syafi'i, ini sunnah. Jadi kalau kita misalnya Ramadan, kita mampir di mushola, di masjid, kemudian ikut tarawih di situ, kemudian witir di situ kok imamnya qunut, maka kita ikut qunut nggak masalah. Karena memang itu ada dalam mazhab Syafi'i. Ya, qunut ini kan kalau kita ingat-ingat kembali, qunut ini kan ada qunut ketika subuh, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian qunut ketika witir, ini dalam mazhab yang lain juga ada, selain mazhab Syafi'i ada. Ya. Kemudian qunut ketika nazilah, ada keadaan genting misalnya. Misalnya ada kaum muslimin dianiaya, dizolimi. Seperti misalnya ada kaum muslimin dianiaya di Myanmar, di Rohingya.
kita kaum muslimin di Indonesia kita melakukan kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang teraniaya di sana, yang nggak ada yang nolong, atau kaum muslimin di Palestina dianiaya, dizolimi. Sebagian imam melakukan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini kunut yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan genting, dalam keadaan dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan ini kunut nazilah ini bukan hanya dalam witir, tapi dalam setiap sholat 5 waktu ya. Ini bisa dikerjakan. Baik, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kunut witir kunut hanya dilakukan ketika subuh, dan witir itu pun witirnya hanya di separuh terakhir Ramadan. Dalam penjelasan yang lain, dalam mazhab yang lain, kunut ini bisa dilakukan setiap witir. Setiap kita witir kita kunut tidak masalah. Ya. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, maka kunut ini hanya disunahkan ketika separuh terakhir dari bulan Ramadan. Ya, ini tadi penjelasan dari sunnah-sunnah ketika sholat. Dan masih ada lanjutannya. Kita lanjutkan setelahnya, yaitu sunnah-sunnah yang lain dalam sholat. Hayatus sholah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis atau penyusun buku ini Al-Imam Abu Sujah mengatakan, di antara sunnah-sunnah salat itu ada 15 macam. Wa hayatuha khamsa asyrata khoslatan. Dan di antara sunnah-sunnah salat itu ada 15 yang lainnya. Selain tadi ya, tasyahud awal sama kunut, ya. Kalau yang tasyahud awal sama kunut dalam mazhab Syafi'i itu kalau ditinggalkan orangnya itu harus sujud sahwi. Adapun yang selain ini tadi, 15 yang akan dibahas saat ini itu tidak harus orangnya sujud sahwi. Apa saja 15 hal-hal yang disunnahkan di saat sholat adalah beliau menyebutkan raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini hukumnya sunnah. Jadi harus dibedakan. Takbiratul ihram itu rukun salat. Jadi mengucapkan takbiratul Allahu Akbar di awal kali salat ini rukun, harus dikerjakan. Adapun mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Jadi kalau ada orang di sebelah kita, dia takbiratul ihram Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan, ya jangan disalahkan, karena ini hukumnya sunnah. Tetap walaupun sunnah tetap kita kerjakan ya, karena sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Kan kita hidup ini kan cari pahala kan, cari ganjaran, maka kerjakan saja. Adapun kita tahu ini sunnah, ini wajib, ini untuk pengenalan saja ya, pengenalan. Tapi dalam praktek sehari-hari walaupun sunnah tetap usahakan kita kerjakan semampu kita. Kemudian wa indar ruku'i warraf'i minhu, di antara sunnah-sunnah salat yang pertama tadi kan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Caranya mengangkat kedua tangan disebutkan dalam buku-buku yang lain, yaitu mengangkat tangan setinggi bahu. Jadi setinggi bahu gini. Ininya menghadap ke kiblat, telapak tangannya menghadap ke kiblat, kemudian ininya setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Ini paling tinggi daun telinga. Jangan terlalu tinggi gini ya. Ini nggak ada sunnahnya. Terlalu tinggi sejajar kepala ini nggak ada sunnahnya, nggak ada contohnya. Yang ada contohnya itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu setinggi kedua bahu atau setinggi kedua daun telinga. Kemudian beliau mengatakan, penulis wa indar ruku', dan ketika pindah posisi dari berdiri ke ruku' ini takbir lagi Allahu Akbar kemudian ruku'. Ya, ini sunnah. Kemudian warraf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku', ya. Jadi bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah, ini sambil mengangkat kedua
tangan. Ini sunnah. Warraf'i minhu. Jadi ini 3 ya. Jadi yang pertama takbir mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua mengangkat kedua tangan ketika turun ruku atau pindah posisi menuju ruku. Dan yang ketiga bangkit dari ruku menuju ke i'tidal, ini juga mengangkat kedua tangan. Kemudian yang keempat, di antara sunnah-sunnah salat dalam mazhab Syafi'i, wa wad'ul yamini 'ala shimal. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu bersedekap ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam artian ini bersedekap ya. Jadi bersedekap ini yang mohon maaf yang wajar-wajar saja, yang nggak usah diputar-putar dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, maksudnya kalau ada dalilnya ya nggak masalah. Masalahnya kalau nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya dari Nabi atau para sahabat, ini nggak perlulah kita lakukan. Cukup beribadah itu ibadah itu sesuai dengan tuntunan ya dari Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Karena ada orang yang diputar-putar dan macam-macam dan sebagainya, ini kan kalau ada dalilnya silakan kerjakan, kalau nggak ada dalilnya nggak usah dilakukan. Kemudian ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, kata penulis atau penyusun yaitu Al-Imam Abu Syuja, wat tawajjuh. At-tawajjuh di sini yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah ini doa hukumnya sunnah para jemaah. Jadi hukumnya sunnah. Bahkan dalam sholat seperti sholat jenazah ya, sholat jenazah itu kalau kita takbir yang pertama Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah, nggak boleh baca iftitah. Ini dalam sholat jenazah. Ya, kalau selain sholat jenazah silakan baca iftitah, silakan tidak. Dalam posisi masbuk misalnya, kalau kita masbuk, ya kita masbuk. Kemudian langsung kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah saja. Enggak perlu baca iftitah. Seandainya Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku, ya kita ikut ruku. Tidak masalah ya, tidak masalah. Karena iftitah ini sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu apa? Rukunnya salat, ya. Jadi dalam keadaan masbuk itu usahakan ngejar Al-Fatihahnya, enggak usah ngejar iftitahnya. Seandainya belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, ya kita ruku. Karena keumuman hadis innamal imam innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Imam itu jadikan imam supaya diikuti. Kalau kita belum selesai Al-Fatihah, ya sudah kita ikut imam ruku ya ruku. Kecuali kalau kita mengenal imam ini kalau rukunya agak lama biasanya. Kita selesaikan Al-Fatihah agak cepat dikit, kemudian ikut ruku nggak masalah. Walaupun yang lebih utama imam ruku, ya ikut ruku aja lah. Jadi yang kelima dihitung sendiri ya, karena di sini nggak ada nomornya. Dari Imam Abu Syuja itu beliau menyebutkan gini nggak ada penomoran ya. Yang berikutnya di antara hal-hal yang disunnahkan wal isti'adah, yaitu membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini maksudnya ya. Jadi membaca isti'adah ini hukumnya sunnah ketika sholat, sebelum baca Al-Fatihah atau sebelum baca surat misalnya setelah Al-Fatihah, ini hukumnya sunnah. Seandainya ditinggalkan tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah di antara sunnah-sunnah sholat wal jahru fi maudhi'ihi, menjaharkan atau mengeraskan bacaan-bacaan yang memang di situ disunnahkan, dicontohkan untuk dikeraskan. Ya saya ulangi, mengeraskan atau menjaharkan bacaan-bacaan yang memang di situ disunnahkan, dicontohkan untuk dijaharkan. Maksudnya bacaan yang dijaharkan, dikeraskan itu seperti sholat subuh. Ini 2 rakaat sama-sama jahar. Rakaat yang pertama itu dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Rakaat yang kedua juga dijaharkan atau dikeraskan. Kemudian 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan 2 rakaat pertama dari sholat isya. Kemudian ketika sholat Jumat 2 rakaat sama-sama dijaharkan. Dan sholat-sholat sunnah
yang di situ disyariatkan berjamaah seperti tarawih, salat gerhana, ya ini disunahkan di situ jahar. Maka menjaharkan dalam keadaan-keadaan itu adalah hukumnya sunnah, wal jahru fi maudhihi. Maka ketika menjaharkan bacaan ketika sholat, kalau memang itu cukup pakai speaker dalam, ini hendaknya pakai speaker dalam saja. Kalau azan oke, azan pakai speaker luar. Iqomah silakan pakai speaker luar atau speaker dalam. Tapi kalau sholat, ya pelaksanaan sholat ini cukuplah pakai speaker dalam. Karena kan kita yang tujuannya kan untuk orang yang sholat di dalam kan ya, bukan untuk orang di luar sana kan. Orang di luar sana itu macam-macam. Ada yang ngobrol, ada yang kalau orang belum dapat hidayah kan mereka nggak tahu hukum sholat berjamaah, nggak tahu utamanya, mereka santai-santai aja. Kalau kita tujuannya itu untuk mendengarkan bacaan untuk yang di dalam, maka nggak perlu pakai speaker yang di luar. Karena di sini ada sebuah ayat, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan, simaklah. Nah, kalau kita dengarkan bacaan Al-Qur'an pas kita lagi sibuk kan gimana ya? Kita jatuh sisi harus mendengarkan bacaan, menyimak. Jatuh sisi kita masih punya kesibukan. Maka di sini kan repot jadinya. Bahkan kalau kita lagi dengarkan murotal, kemudian kita punya kesibukan, daripada nggak kita simak, matikan saja murotalnya. Wong Al-Quran itu dibacakan untuk didengar. Wa idza quri'al Qur'anu apa? Fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah. Kalau dibacakan Al-Quran itu fastami'u, maka dengarkan, simaklah, dan diamlah, wa ansitu. Kalau salah baca ayatnya atau saya diingatkannya. Kalau saya ingatnya ayatnya seperti itu di surat Al-A'raf. Kita kembali kepada pembahasan. Kemudian di antara hal-hal yang disunahkan ketika wal israru fi maudhihi, dan membaca sir, membaca pelan di sholat-sholat yang memang di situ dicontohkan oleh Nabi untuk dibaca pelan. Ya kita sudah banyak yang tahu, seperti sholat duhur, semuanya ini dipelankan. Sholat asar 4 rakaat semuanya dipelankan. Rakaat ketiga dari maghrib dan 2 rakaat terakhir dari isya. Ini adalah sunnah. Yang berikutnya beliau mengatakan wat ta'min, dan membaca amin, ini hukumnya sunnah. Membaca amin ini hukumnya sunnah. Ya, bacaan amin setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Menurut mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Walaupun sunnah ada keutamaannya para jemaah, ada keutamaannya. Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum fis sholati amin." Kalau salah seorang di antara kalian ketika salat mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin. Dan malaikat-malaikat di langit mereka salat juga membaca amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau ada seorang muslim atau muslimah baca amin ketika salat bertepatan dengan aminnya malaikat yang ada di langit, maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka orang ini, orang yang baca amin tadi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini yang diantara sunnah-sunnah ketika sholat yaitu membaca amin. Kalau kita ada anak-anak kecil, ini dikondisikan. Atau kita bawa anak, ya itu kalau kita mengajak anak, mengajak cucu, mengajak keponakan yang masih kecil, belum balik, itu dikondisikan. Biasanya kan anak-anak itu baca aminnya kan keras, ya, dan lain sebagainya, ya untuk mainan lah namanya anak-anak. Ini dikondisikan, ya. Jangan sampai anak-anak ini mereka belum tahu dan mengucapkan amin ini sunnah kemudian sampai mengganggu pelaksanaan ibadah sholat. Yang berikutnya kata Al-Imam Abu Syuja, di antara sunnah-sunnah sholat wa qira'atus surati ba'dal fatihati, dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun. Ini sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-Fatihah ini harus dibaca karena rukun. Adapun surat setelah Al-Fatihah ini sunnah. Oleh karena itu,
kalau kita diminta jadi imam dan hafalan kita terbatas, nggak usah baca yang aneh, maksudnya surat yang sulit-sulit, yang hafalan kita itu nggak mutskin atau nggak kuat. Karena dalam keumuman ayat faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, kalau kita diminta jadi imam dalam keadaan tertentu, maka baca yang mudah bagi kita. Ya, jangan memaksakan diri, kita nggak terlalu hafal, hafalan kita nggak terlalu kuat misalnya, kemudian kita memaksakan diri. Ini juga kurang bagus. Ya, karena ini kan sunnah, membaca surat setelah Al-Fatihah ini sunnah. Kalau kita memaksakan diri, kita belum terlalu hafal, kita baca, maka ini menyusahkan diri kita sendiri ya. Dan adapun bacaan surat setelah Al-Fatihah ini ada beberapa ketentuan ya. Jadi misalnya salat subuh setelah Al-Fatihah itu, di antara penjelasan para ulama itu kalau panjangnya, memang subuh ini sunnahnya itu agak dipanjangkan para jemaah. Jadi salat subuh itu sunnahnya agak dipanjangkan. Setelah Al-Fatihah itu maksudnya bacanya agak panjang. Yaitu kalau kurang lebih para ulama itu membagi, ada namanya tiwalul mufassal, ada namanya ausatul mufassal, ada namanya qisarul mufassal. Jadi mufassal itu mulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Al-Hujurat ini juz 26 sampai An-Nas. Kalau sholat subuh setelah Al-Fatihah itu, maka kurang lebih bacaannya antara Al-Hujurat sampai Al-Mursalat sebelum An-Naba. Ini bisa dibaca ketika subuh. Ya. Kemudian maghrib itu maghrib ini qisarul mufassal. Maghrib itu rata-rata bacaan maghrib itu kata para ulama antara ad-duha sampai an-nas. Karena waktu maghrib ini nggak banyak, nggak panjang. Walaupun memang ada Nabi SAW ketika sholat maghrib beliau membaca surat At-Tur, bisa. Pernah ada riwayat seperti itu. Ya. Namun pada umumnya maghrib ini ukuran bacaan setelah Al-Fatihah itu ya ad-duha sampai an-nas. Salat Isya itu ausat, yang tengah-tengah antara an-naba sampai al-lail. Ya, ini pilih surat-surat di situ. Atau kalau kita surat yang lain, di juz yang lain kita baca porsinya seperti surat-surat tersebut. Ini penjelasan para ulama ya. Jadi kalau kita ikut sholat berjamaah kok subuhnya kok panjang, ya memang itu sunnahnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Di antara sunnah-sunnah dalam sholat adalah wat takbiratu indal khafdi war raf'i. Wat takbirat indal khafdi war raf'i, yaitu takbir-takbir ketika bangun dan mengangkat. Ya. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Di antara sunnah-sunnah ketika salat adalah mengucapkan sami Allahu liman hamida dan mengucapkan rabbana lakal hamd. Jadi di sini dalam mazhab Syafi'i ketika i'tidal turun ke sujud ini enggak mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi ketika i'tidal, setelah saya i'tidal turun ke sujud ini tidak mengangkat kedua tangan dalam mazhab Syafi'i. Ini tadi. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal dan mengucapkan rabbana lakal hamd. Yang artinya wahai Tuhan kami segala puji hanya untuk-Mu. Ya. Jadi ketika kita salat itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita i'tidal, kita membaca Rabbana lakal hamd, di sini kita sekali lagi juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Allah zatnya maha sempurna yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ya. Beda dengan manusia. Manusia dipuji, manusia itu masih punya kekurangan. Kalau kita dipuji sama orang, jangan terlalu percaya diri. Jangan lupa diri. Kita dipuji sama orang karena orang itu nggak tahu aib-aib kita, nggak tahu dosa-dosa kita. Seandainya dia tahu dosa-dosa kita, dia tidak akan memuji kita. Ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah ketika salat menurut mazhab Syafi'i, wat tasbihu fir ruku'i was sujud.
mengucapkan tasbih ketika rukuk dan sujud, yaitu subhana rabbiyal azim ketika rukuk, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Minimal 1 kali dan bisa sampai 3 kali, bisa sampai lebih. Ya. Karena Nabi SAW beliau pernah sholat lama. Beliau berdirinya lama, ya, membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran. 3 surat dalam 1 rakaat. Kemudian beliau rukunya lama. Hampir sama seperti berdirinya. Ya, apa yang beliau baca ketika ruku? Ya, beliau baca tasbih sebanyak-banyaknya sampai beliau i'tidal. Ya, ini jadi jangan kaget kalau kita ikut sholat malam di 10 hari terakhir misalnya, itu rukunya kok lama, apa yang dibaca ya? Ya dibaca ya subhana rabbiyal azim terus dibaca sampai imam itu i'tidal, ya kita ikut i'tidal. Kemudian yang diantara sunnah-sunnah salat, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Ya, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk di antara 2 sujud. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian ya besutul yusra wa yakbidul yumna. Bagaimana duduk di antara 2 sujud? Ya, kita renggang, kita duduknya seperti ini, kita letakkan telapak tangan di atas paha kita. Ya. Kalau ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, ini kita seperti posisinya memegang lutut. Ya, dalam keadaan duduk kita seperti memegang lutut. Yang ini kita tasyahud ya. Tasyahud ini seperti ini. Jadi jari ibu jari ini sama jari telunjuk jari tengah ini diketemukan, kemudian tasyahud. Ini sunnah. Kemudian fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Ketika tahiyat, maka posisi tangan kanan itu agak dibenggangkan, jari tengah ketemu sama ibu jari, dan jari telunjuk ini ditunjukkan ke arah kiblat karena sedang melakukan tasyahud. Kemudian beliau mengatakan wal iftirashu fi jami'il jalasat, melakukan duduk iftirash di semua jenis duduk. Jadi duduk tasyahud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal ini duduknya iftirash. Ya. Duduknya iftirash, yaitu iftirash itu telapak kaki kiri itu kita duduki, kemudian telapak kaki kanan itu ditegakkan. Ya. Adapun yang terakhir, yang sebelum terakhir, di antara sunnah-sunnah salat wat tawarruku fil jalsatil akhirah. Wat tawarruku fil jalsatil akhirah. Dan duduk tawarruk di duduk yang terakhir, yaitu di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir, misalnya duduk di rakaat tasyahud akhir di rakaat keempat duhur, tasyahud akhir di rakaat keempat asar, tasyahud akhir di rakaat ketiga maghrib, tasyahud akhir di rakaat keempat isya. Ini duduknya tawarruk. Tawarruk ini berarti telapak kaki kiri kita keluarkan, kita duduknya di atas lantai dengan tetap telapak kaki kanan itu ditegakkan. Ini namanya duduk tawarruk. Jadi ada iftirash, ada tawarruk. Adapun salat subuh, ini ada ahli ilmu yang mengatakan salat subuh itu duduknya iftirash karena 2 rakaat. Setelah itu salam. Ada yang mengatakan duduknya tawarruk. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i karena salat subuh itu cuma 2 rakaat dan itu hanya 1 tahiyat, maka itu tetap melakukan duduknya duduk tawarruk sesuai dengan penjelasan dari Al-Imam Abu Syuja'. Kemudian yang terakhir di sini di antara sunnah-sunnah ketika salat, ya, adalah wat taslimatus saniyatu, yaitu mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu salam yang pertama. Ya, assalamualaikum menoleh ke kanan, ini yang rukun, yang harus ada, harus dikerjakan. Adapun salam menoleh ke kiri yang kedua, ini termasuk sunnah-sunnah ketika sholat. Ya, sunnah-sunnah ketika sholat. Ini tadi
beberapa hal yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja ketika beliau menyampaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah solat. Adapun yang belum beliau sebutkan, di antara sunnah-sunnah solat adalah memandang ke tempat sujud. Ketika kita solat itu pandangan kita fokus ke arah tempat sujud kita, bukan pandangan itu kemana-mana ya, atau mengarah ke depan atau memejamkan mata, tidak. Tapi ketika kita solat itu mata kita terbuka dan arah pandangan itu menuju ke tempat sujud. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberikan wanti-wanti, memberikan ancaman ketika orang itu sholat kemudian matanya kemana-mana, lihat ke atas, masjidnya kok bagus, terpukau. Ini Nabi SAW mengancam orang itu. Ya, la yakhtifanna basarahu. Kurang lebih maknanya semoga Allah mengambil pandangan, penglihatan orang-orang yang ketika sholat itu pandangannya kemana-mana. Ya, maksudnya kemana-mana, ke atas, ke samping dan sebagainya. Tidak fokus. Ya. Karena ketika kita memfokuskan pandangan di saat sholat, yaitu memandang ketika ke arah tempat sujud, ini membantu kita untuk khusyuk, membantu hati kita untuk khusyuk ketika pelaksanaan ibadah sholat. Ya, ini diantara sunnah-sunnah juga yang kita dapatkan di buku-buku yang lain yang belum disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Kemudian di sini kita bawakan lagi sedikit sambil menunggu azan. Faslun ma tukhalifu fihi al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Sudah azan. Kita dengarkan azan dulu. Kalau ada yang bertanya nanti setelah azan silakan disampaikan pertanyaannya. Apabila bisa saya jawab. Kalau bisa, kalau belum bisa kita jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, di sini tadi ada yang sempat ketinggalan, sedikit kita tambahkan faedah. Di antara hal-hal yang disunnahkan ketika sholat, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja dalam mazhab Syafi'i, adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk setiap rakaat ya, khususnya misalnya duhur 2 rakaat pertama duhur setelah Al-Fatihah itu bisa kita baca surat. Ya, setelah Al-Fatihah ini misalnya salat duhur itu 4 rakaat, 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita bisa baca surat. Surat-surat yang pendek bisa. Ya. Bahkan dalam riwayat itu Nabi SAW pernah baca setelah Al-Fatihah itu surat-surat tertentu, beberapa surat yang beberapa ayat sampai rakaat yang keempat. Jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau baca, setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau baca juga, rakaat ketiga setelah Al-Fatihah beliau baca juga beberapa ayat, rakaat yang keempat beliau juga pernah setelah Al-Fatihah baca beberapa ayat. Ya, jadi ini sesekali bisa kita lakukan. Salat duhur, juga salat asar juga sama. Ini dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu terkadang kalau salat asar setelah Al-Fatihah, yaitu beliau baca beberapa ayat, mulai rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini dalam kadang-kadang ya, bukan rutin. Adapun yang rutin itu adalah 2 rakaat pertama duhur dan asar, ini beliau rutin baca beberapa ayat setelah Al-Fatihah. Dan juga di antara sunnah-sunnah ketika sholat adalah memperbanyak doa ketika sujud. Memperbanyak doa ketika sujud. Ya, ini sangat kita butuhkan para jemaah. Ya, ketika sujud ini perbanyak doa. Karena Nabi SAW bersabda yang kurang lebih maknanya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Sedekat-dekat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika si hamba ini sedang sujud. Fa aksiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, maka ini termasuk sunnah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita perbanyak doa ketika sujud. Dan ini tidak harus sujud yang terakhir, di rakaat terakhir. Mau sujud kapanpun, karena hadisnya umum para jemaah. Fa aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Mau sujud di rakaat pertama, mau sujud di rakaat yang kedua, mau sujud di rakaat yang ketiga, maka hadisnya umum. Janganlah kita mengkhususkan apa yang diumumkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengkhususkan di rakaat yang terakhir, ini perlu dalil. Perlu dalil. Mana dalilnya kalau Nabi itu kalau sholat beliau memanjangkan sujud yang terakhir sebelum salam? Ini nggak ada dalilnya. Yang ada adalah dalilnya umum. Fa aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Kalau kita sholat sunnah, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat witir, maka panjangkan sujudnya sepanjang-panjangnya, nggak masalah. Ya, karena sholat sunnah kan untuk kita sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain. Kemudian di antara sunnah-sunnah sholat adalah memperbanyak doa setelah tasyahud akhir. Memperbanyak doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini perbanyak doa. Ya, mau doa dari Al-Quran, mau doa dari hadis. Maka perbanyak doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini termasuk sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi kaki memang apa digunakan terus posisinya kaki mana-mana. Kita dikatakan bahwa kalau kita sholat, pandangan kita menuju. Iya. Kalau terus bagaimana? Seperti itu juga banyak ada yang diri. Iya. Iya. Baik. Posisi kaki ketika duduk tasyahud atau duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir atau duduk di antara sujud, maka diusahakan tetap lurus menghadap ke arah kiblat semampunya. Ya, karena ya mohon maaf kaki orang kan beda-beda. Ada yang memang gampang untuk lurus, tetap jejak atau lurus tegak ke arah kiblat, jari-jarinya juga. Ada yang memang agak kesulitan.
dalam kondisi tertentu agak kesulitan. Maka kita kembali kepada hadis yang umum, bukan hadis ya, mohon maaf, ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika rukuk, maka tetap pandangan kita menuju ke arah sujud, ya. Jadi rukuk itu kalau Nabi SAW mencontohkan rukuk itu beliau lurus, punggungnya itu lurus. Ya, ketika rukuk usahakan kalau memang kita masih sehat walafiat, punggung itu lurus ke arah kiblat. Sampai diumpamakan kalau di atas punggung Nabi itu ditaruh air, itu airnya itu enggak tumpah. Karena saking lurusnya ketika beliau rukuk itu. Ya, ketika kita rukuk itu kan tetap punggung ini kan lurus, kemudian kepala itu menghadap ke bawah dan mata menuju ke tempat kita rukuk ya. Tempat kita rukuk, tidak mata itu tidak, mohon maaf, bukan jelalatan kemana-mana ya. Ini untuk menjaga kekhusyuan kita dalam ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Sugeng. Bukan Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya. Pertama, kalau kita doa, itu kalau kita lupa doa yang di Al-Quran, bisa kemudian bahasa kita Indonesia. Itu pertama. Iya. Kemudian kedua, kalau kita ayat akhir itu apa? Saya tadi ibu-ibunya kayak gini. Nah, akhirnya benar ya? Iya. Makasih. Baik, kalau kita dalam sholat ya, ini masih dalam keadaan sholat. Mau ketika sujud atau ketika tahiyat akhir sebelum salam, di situ memang kita dianjurkan, disunahkan memperbanyak doa. Kemudian kalau kita enggak lupa, maksudnya kita lupa doa-doa dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis, apakah boleh kita baca doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apa yang kita mudah? Ini mohon maaf saya belum bisa menjawabnya sekarang. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita simpan pertanyaannya. Yang jelas kalau yang kita yakini ya, yang kita imani, sebaik-baik doa adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, doa dari Al-Quran itu banyak, doa dari Sunnah itu banyak. Seandainya kita hafalannya sedikit, itu pun kita lupa, ya saya belum bisa menjawab apakah boleh doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu silakan. Tapi ini di dalam sholat saya belum tahu. Kalau memang lupa, ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang ini. Ini doa ini walaupun kelihatannya mudah, tapi itu maknanya luas para jemaah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ini banyak. Istri soleha, anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dimudahkan beramal soleh, tetangga yang baik. Ini kebaikan-kebaikan di dunia itu banyak. Rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat ini banyak. Dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dihindarkan dari siksa kubur, ya, dimudahkan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dimudahkan melewati sirat. Ini kebaikan di akhirat, ya. Jadi seandainya kita lupa doa-doa yang sudah pernah kita hafal, ya doa itu aja, doa sabu jagat orang mengatakan itu diulang-ulang ketika sujud, ketika tahiyat akhir. Kemudian pertanyaan yang kedua, di saat tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu sebagian saudara kita ada yang menggerakkan jari jemarinya. Ini ada dalilnya memang. Ada sebagian yang lain tidak menggerakkan, tetap fokus ke arah kiblat. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang setahu kami, seingat kami itu dalilnya sama-sama kuat. Ya, jadi ketika menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud ini ada dalilnya. Ya, dari Nabi SAW itu ada hadisnya. Yang tidak menggerakkan ini juga memiliki landasannya. Jadi dalam masalah kunut subuh tadi kita berlapang dada. Dalam masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, ini kita juga berlapang dada dalam masalah khilaf atau perbedaan pendapat dalam para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada lagi? Ya, silakan. Ini sunnah sebelum sholat ada dua macam, menggunakan adzan dan iqamah. Terus sebelah rumah saya itu setelah adzan selesai itu ada puji-pujian. Apakah di mazhab Syafi'i itu ada puji-pujian?
Misalnya itu ada apa? Iya. Baik, kalau di sebagian musola, sebagian masjid setelah azan itu ada puji-pujian, sholawat-sholawatan atau semisalnya. Apakah dalam mazhab Syafi'i itu ada? Kalau kita berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Suja, yang beliau adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, yang disunahkan sebelum sholat itu cuma 2, azan, iqamah, tidak ada yang ketiga. Wallahu a'lam. Kalau mungkin dari referensi mazhab Syafi'i yang lain, di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang karya ulama yang lain mungkin ada, saya belum tahu. Ya. Jadi kalau yang sedang kita bahas adalah punyanya Al-Imam Abu Suja, yang beliau adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab ini sebelum sholat itu hanya ada 2, azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.